Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Siska. Hari ini kita akan belajar IPS tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Apa saja sih kenampakan alam yang ada di Indonesia? Nah, simak penjelasan berikut ya. Jangan lupa catat bagian yang penting pada buku catatan kalian. Kenampakan alam di Indonesia yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Salah satu contoh pencarian di dataran tinggi adalah pada perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kenampakan alam di Indonesia yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggiannya itu 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya ini dimanfaatkan sebagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah, contohnya adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Kemudian yang kedua ada tanaman tebu. Nah, tebu ini biasanya dimanfaatkan untuk produksi gula. Kemudian yang ketiga ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini dihasilkan sebagai minyak kelapa. Hasil peternakan di dataran rendah, contohnya adalah kambing dan ikan lele. Mata pencarian penduduk di dataran rendah. Yang pertama ada petani, kedua peternak, yang ketiga ada pegawai perusahaan. Kenampakan alam di Indonesia yang ketiga adalah pantai. Nah, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Yang pertama, untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua, ada pertanian garam. Nah, penduduk di sekitar pantai biasanya memanfaatkan air laut untuk menghasilkan garam. Yang ketiga, ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal. Mata pencarian penduduk di dataran pantai ada nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan juga penjaga pantai. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, tapi ada juga yang tumbuh baik di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama ada padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis.
Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang sangat cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi juga harus ditanam di lahan terbuka karena tanaman padi sangat membutuhkan cahaya matahari yang banyak. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng itu disebut dengan sengkedan. Yang kedua, ada teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah, gimana penjelasan Bu Siska tadi? Cukup jelas bukan? Untuk melihat kejelasan kalian, sekarang kalian menyelesaikan tugas ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penampakan alam? Kedua, sebutkan dan jelaskan apa saja penampakan alam yang ada di Indonesia. Ketiga, sebutkan mata pencarian penduduk yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan juga di dataran pantai. Keempat, sebutkan dan jelaskan contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, tadi sudah ada di video semua kan? Kalau masih kurang jelas, kalian putar ulang videonya atau catatan kalian ya, dilihat lagi. Yang kelima adalah sebutkan penampakan alam yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Jadi tempat tinggalmu di mana, kemudian penampakan alamnya apa saja. Oke? Sekian video dari Bu Siska. Selamat mengerjakan. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti, tidak usah buru-buru. Kemudian difotokan dan dikumpulkan, dikirimkan ke guru kelas kalian ya. Ingat, ada batas waktunya. Jika kalian terlambat, harap konfirmasi ke guru alasan terlambat kalian. Tapi jika tidak ada konfirmasi, maka ada pengurangan nilai. Dan kalau sampai tidak mengumpulkan, maka nilainya 0. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.